pada kesempatan kali ini kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari menganalisis film Vina. Pada mulanya pihak keluarga yang melihat langsung jenazah Vina mengira jika putri kesayangannya itu tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Saat polisi juga mulai mencurigai adanya indikasi pembunuhan, pertanda lain dari kebenaran kematian Vina pun datang. Salah satu sahabat Vina, Linda, menghubungi pihak keluarga Vina di hari ke-6 setelah peristiwa tragis itu. Ia mengaku jika dirinya mendapat bisikan dari arwah Vina yang menceritakan secara detail bagaimana kecelakaan tersebut bermula. Linda mengungkap jika Vina dan Eki diserang oleh beberapa anggota geng motor hingga ke Jalan Layang Talun. Kemudian Vina diserang secara brutal dan diperkosa oleh para pelaku. Rupanya salah satu pelaku itu adalah teman Eki yang bernama Egi. Egi tega melakukan hal itu sebab sempat menaruh hati dengan Vina. Hanya saja cinta Egi tak terbalas. Vina menolak Egi secara mentah-mentah. Saat itu Vina sempat meludahi Egi. Hal ini membuat Egi menyimpan dendam pada gadis incarannya tersebut. Arwah Vina tidak terima jasadnya dianggap sebagai korban kecelakaan. Ia pun berusaha membuka tabir kebenaran dari alam yang berbeda. 8 tahun berselang, dari 11 pelaku baru ada 8 orang yang telah diadili atas kasus pembunuhan berencana terhadap Vina dan Rizky. Sementara 3 pelaku lainnya hingga kini belum terungkap alias masih buron. Dikutip dari laman resmi Pengadilan Negeri Cirebon, dalam isi dakwaan untuk pelaku Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Ramadhani, tertera ada 3 nama pelaku yang berstatus sebagai daftar pencarian orang. Mereka adalah Andi, Dani, dan Peggy. Pihak keluarga pun telah berusaha keras untuk mencari keadilan atas peristiwa yang menimpa Vina. Kakak Vina, Maliana, mengaku sudah berusaha keras untuk mencari tahu soal 3 pelaku yang masih buron. Setelah kejadian, pihak keluarga terus mencari informasi tentang pelaku ini yang belum ditemukan. Maliana mengaku tidak mengenal 3 pelaku pembunuhan terhadap Vina yang masih buron. Ia mengatakan belum pernah melihat tampang dari 3 orang pelaku ini. Setelah kejadian, Maliana mengaku sudah beberapa kali menanyakan perkembangan soal 3 pelaku yang masih buron kepada pihak yang berwenang. Bahkan saat itu, ia juga sempat menanyakan kepada para pelaku yang sudah tertangkap soal keberadaan 3 pelaku lainnya yang masih buron ini. Polda Jawa Barat pun memberi kabar soal 3 nama buron tersebut. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menegaskan, kasus ini masih didalami kepolisian, tidak dihentikan. Kita terus melakukan pengejaran, katanya Selasa 14 Mei 2024. Surawan juga memastikan pengejaran terhadap daftar pencarian orang ini masih terus dilakukan. Pihaknya menjamin akan melakukan segala upaya agar seluruh pelaku yang masih buron cepat tertangkap. Masih kita lakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap ketiga pelaku. Secepatnya kita mengupayakan penangkapan. Pungkasnya salah satu narasi yang beredar di medsos, yaitu polisi disebut ikut adil menyembunyikan salah satu daftar pencarian orang tersebut lantaran berstatus anak dari anggota Polri. Narasi itu kemudian ditepis Polda Jabar. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas menegaskan, anak dari anggota polisi justru adalah Rizky atau Eki yang menjadi korban pembunuh bersama Vina. Jadi perlu saya sampaikan, hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian. Katanya Selasa 14 Mei 2024. Artinya, justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelakunya. Jadi, 3 orang yang berstatus daftar pencarian orang belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anak anggota kepolisian. Itu yang perlu kami tegaskan, tambahnya.
Ia mengungkap, hasil dari pemeriksaan sejak 2016, saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui identitas asli ketiga daftar pencarian orang ini. Ia menepis isu bahwa keberadaan ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Polda Jabar pun menghimbau kepada pihak yang merasa masih bagian dari keluarga ketiga daftar pencarian orang itu untuk segera menyerahkan mereka. Jika ada upaya menyembunyikan ketiganya, Julius Abraham memastikan Polda Jabar tak segan mempidanakan orang tersebut. Kami menghimbau kepada ketiga tersangka yang masih daftar pencarian orang maupun pihak orang tuanya, kalau mengetahui terkait dengan perkembangan kasus ini, kami meminta agar dapat secepat menyerahkan diri kepada kami, sehingga kami dapat memproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ucapnya. Sesuai undang-undang yang berlaku, bila ada upaya melindungi, menutupi jejak pelaku, atau menyembunyikan, bisa dikenakan tindak pidana. Jadi kami harap dapat berkoordinasi dan menyerahkan diri, lanjut Julius Abraham. Pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus ini yang pertama, kewaspadaan terhadap bahaya geng motor. Kejadian ini menjadi pengingat keras tentang bahaya yang mengintai dari aksi brutal geng motor. Masyarakat khususnya orang tua perlu meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap anak-anak mereka, terutama saat berpergian di malam hari atau di daerah rawan aksi geng motor. Yang kedua, pentingnya penegakan hukum. Kasus Vina memicu sorotan terhadap lemahnya penegakan hukum dalam menangani aksi geng motor. Diperlukan upaya serius dari pihak berwenang untuk memberantas geng motor dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Yang ketiga, dukungan untuk korban dan keluarga. Kejadian traumatis seperti yang dialami Vina dan keluarga membutuhkan dukungan dan pendampingan dari berbagai pihak. Pentingnya untuk meningkatkan layanan bagi korban kekerasan seksual dan keluarga mereka, termasuk akses terhadap konseling psikologis dan bantuan hukum. Yang keempat, kesadaran tentang budaya patriarki. Kasus Vina juga memicu diskusi tentang budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat. Budaya ini memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan dan perlu diubah melalui edukasi dan kampanye yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, pentingnya edukasi seksual. Edukasi seksual yang komprehensif dan tepat perlu diberikan sejak dini kepada anak-anak dan remaja. Hal ini bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan pemahaman tentang seksualitas yang sehat dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya seksual. Dari kasus Vina merupakan tragedi yang memilukan, namun dengan mengambil pelajaran penting darinya, diharapkan kita dapat bersama-sama mewujudkan masyarakat yang lebih aman, adil, dan menghormati hak-hak semua orang, terutama perempuan dan anak-anak. Kasus Vina menjadi pengingat bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dengan bersama-sama mengambil pelajaran dan langkah-langkah pencegahan, diharapkan tragedi seperti ini tidak terulang kembali. Demikian presentasi hasil analisis dari kelompok 10 mengenai kasus Vina. Diucapkan terima kasih.